Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi berjudul Nafsi. Judulnya bahasa Arab, Bapak Ibu. Mungkin sebagian di antara Anda sudah mengetahui maksud dari materi berjudul nafsi ini, ya. Artinya nafsi ini sendiri-sendiri begitu, ya. Karena kita nanti di yaumil akhir akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan secara sendiri-sendiri, ya, atau nafsi. Nah, Bapak Ibu, dalam menjalankan materi magnet rezeki ini ada yang berkata begitu, ya, wah, saya nggak bisa nih melakukan ilmu magnet rezeki karena lingkungan saya tidak mendukung begitu, ya. Jadi dia kayaknya materinya Pak Anas nih nggak mungkin deh saya lakukan karena lingkungan saya nggak seperti itu gitu, ya. Lingkungan saya tidak mendukung untuk saya melakukan ini gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa alangkah cepatnya proses keajaiban hidup saya seandainya pasangan hidup saya juga melakukan ilmu magnet rezeki ini. Jadi dia berharap sekali pasangan hidupnya menjalankan ilmu magnet rezeki, dan kalau itu yang terjadi pasti deh gitu, ya, keajaiban itu bisa lebih cepat terjadi. Di dalam materi nafsi ini akan terjawab, Bapak Ibu, ya, bahwa ternyata nggak ada dampaknya, ya. Orang lain melakukan apa terhadap kita nggak ada dampak sedikit pun. Yang bisa merubah dan menciptakan atau mengundang keajaiban adalah diri kita sendiri. Ada juga yang dia sebagai pimpinan misalnya, ya, saya sebagai pimpinan rasanya tidak mungkin bisa membuat perusahaan ini mendapatkan rezeki berlimpah kalau para pegawai tidak menjalankan ilmu magnet rezeki. Jadi dia menganggap bahwa ilmu magnet rezeki hanya efektif manakala dilakukan dalam satu lingkup besar sebuah perusahaan. Padahal nggak demikian, Bapak Ibu. Kita menjalankan sendiri sebagai seorang pimpinan saja itu sudah sangat-sangat lebih dari cukup, gitu, ya. Sangat lebih dari cukup untuk menciptakan keajaiban. Nah, terus gimana dong karyawan-karyawan kita? Ya, nafsi, ya, masing-masing gitu, ya. Mulai aja dari diri kita sendiri gitu, ya. Nah, ini kalau tadi dari sisi pimpinan, ada juga karyawan yang ketika mendapatkan ilmu magnet rezeki gitu, ya, bagaimana bisa saya sebagai bawahan mengubah perusahaan yang sudah mau bangkrut misalnya, ya, sudah mau bangkrut ini, sementara bosnya saja tidak jalankan ilmu magnet rezeki gitu, ya. Jadi dia malah mengatakan bahwa saya tidak mungkin bisa mengubah. Kenapa? Ini bukan perusahaan saya, ini perusahaan pimpinan saya, ya, dan saya nggak mungkin mengubah gitu, ya, apapun yang terjadi di perusahaan ini. Ini juga pandangan yang tidak tepat, Bapak Ibu, ya, karena sebenarnya keajaiban di dalam diri kita, kekuatan yang ada di dalam diri kita itu lebih dari cukup untuk mengubah apapun yang ada di sekitar kita, termasuk mengubah perusahaan. Bahkan mungkin sebagian di antara Anda ada PNS gitu, ya, atau pegawai negara lah begitu, ya. Terus kemudian mengatakan, nggak mungkin Pak Nas, sistemnya udah begitu gitu, ya. Saya nggak mungkin bisa menjalankan ilmu magnet rezeki ini manakala sistem yang ada, ya, tidak mendukung gitu. Nah, ini yang akhirnya, ya, belief seperti ini yang membuat akhirnya memang keajaiban tidak terjadi, ya. Keajaiban terjadi manakala kita memiliki belief yang kuat bahwa kita memiliki powernya, kita memiliki kekuatannya, kita memiliki otoritasnya untuk mengubah apapun yang ada dalam kehidupan kita, ya. Bukan orang lain yang mengubah kita, bukan lingkungan yang mempengaruhi kita, bukan sistem yang terbangun di sekitar kita yang memberikan pengaruh besar buat kita, bukan sama sekali. Tapi yang memberikan pengaruh yang besar pada keajaiban diri kita adalah, ya, kita sendiri, ya. Di dalam rumah tangga misalnya ada juga yang mengatakan akhirnya setelah mengikuti materi magnet rezeki yang panjang begitu, terus kemudian
Dia katakan, oh saya jadi tahu nih kenapa rumah tangga saya seperti ini, ya, karena istri saya tidak jalankan ilmu magnet rezeki, gitu. Atau kebalikannya, karena suami saya tidak menjalankan ilmu magnet rezeki, ya. Jadi apa ya, ilmu digunakan untuk justifikasi, ya, bahwa saya tidak punya powernya, gitu, ya. Akhirnya yang terjadi adalah, gitu ya, memang keajaiban itu tidak terjadi pada diri kita karena, ya, kitanya mengandalkan orang lain, lingkungan di sekitar kita, ya, untuk menjalankan ilmu ini, baru kemudian diri kita. Padahal kebalik, Bapak Ibu, harusnya diri kita yang mendisiplinkan diri melakukan ilmu-ilmu magnet rezeki, baru kemudian kita menyebarkan ilmu ini kepada orang lain. Begitu Bapak Ibu, ya. Jadi di dalam banyak sekali materi yang saya sampaikan di kickback, ya, kemudian rahasia keajaiban, kok belum ajaib, itu saya menganjurkan Anda semua peduli dengan keajaiban orang lain. Tapi ini bukan berarti bahwa, ya, Anda tidak bisa melakukan itu kalau, gitu ya, orang lain itu belum berubah. Tidak, ya. Kepedulian kita terhadap keajaiban orang lain itulah yang merupakan kekuatannya. Tapi bukan berarti kalau dia berubah, maka saya akan berubah. Tidak, gitu ya. Jadi apa kepentingan kita terhadap orang lain, ya, untuk mendapatkan keajaiban adalah, ya, saat kita sudah menjalankan secara pribadi, mendapatkan manfaatnya, melihat keajaiban itu dalam kehidupan Anda, baru kemudian ajak orang lain untuk juga merasakan keajaiban yang kita alami, ya. Atau misalnya Anda pun belum mendapatkan keajaiban, kok saya nggak ajaib, ya, kemudian Anda lihat orang lain, biarkanlah, mudah-mudahan orang lain mendapatkan keajaiban terlebih dulu daripada saya. Ini yang benar Bapak Ibu, ya, bukan dengan yang tadi saya sampaikan beberapa keluhan-keluhan, ya, yang akhirnya belief itu yang membuat akhirnya keajaiban tidak muncul Bapak Ibu, ya. Maka, ya, yang butuh keajaiban kan kita, ya. Ya sudah, ya, kita saja fokus jalankan materi-materi ini dengan baik Bapak Ibu, ya. Karena kita nggak pernah bisa merubah apa yang ada di luar kehidupan kita. Kita nggak bisa Bapak Ibu, ya. Semua itu adalah domain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain berubah, ya, karena itu bukan otoritas kita. Otoritas kita adalah diri kita sendiri. Yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri, ya. Yang kita bisa perbaiki adalah diri kita sendiri. Yang kita bisa undang untuk mendapatkan keajaiban adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, ya. Seberapa kuat pun kita berharap orang lain berubah, itu tidak akan pernah sedikit pun bermanfaat apapun. Jangankan kita Bapak Ibu, ya. Nabi Nuh alaihi salam kurang apa diangkat jadi nabi Bapak Ibu, ya. Lalu kemudian diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun kapal, ya, yang merupakan goa keajaiban dari Nabi Nuh. Dibangun sama beliau sampai kemudian akhirnya Allah turunkan hujan yang besar. Seluruh kaumnya Nabi Nuh, ya, itu tenggelam, ya, sampai kemudian anaknya Nabi Nuh ini, ya, karena dia kuat, dia bisa memanjat, ya, dia panjat Bapak Ibu gunung yang tinggi. Ketemu sama Nabi Nuh, hei anakku, udah sini ayo, gitu kan, naik ke kapal ini, gitu kan, kamu nggak akan pernah bisa selamat, gitu ya, kecuali pada kapal yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk kita, gitu. Kata si anak ini, enggak, ya, nggak mungkin air itu bisa sampai ke puncak gunung yang paling tinggi ini, gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si anak ini, ya, tenggelam. Jadi Nabi Nuh aja, ya, itu nggak bisa mengubah keadaan yang ada di anaknya Bapak Ibu. Padahal cinta sekali Nabi Nuh, gitu kan, terhadap anaknya, tapi dia tidak bisa mengubah apapun. Kemudian Nabi Lut Bapak Ibu, Nabi Lut,
ya alaihi salam yang juga tidak bisa mengubah istrinya, ya. Istrinya akhirnya juga kena azab beserta dengan kaumnya. Bahkan Bapak Ibu, apa kurangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebegitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamandanya, ya, yang menolongnya, membantunya, menjadi pelindung bagi Rasulullah SAW di hadapan kaum kafir Quraisy, tapi beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada Abi Thalib, ya, kepada Abu Thalib, nggak bisa Bapak Ibu, ya. Maka semua hidayah itu adalah urusan Allah, ya, urusan Allah. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita mengubah diri kita sendiri, ya. Kita bisa melakukan ilmu-ilmu ini, ya, kepada kita sendiri, ya. Nah Bapak Ibu, jadi nafsi-nafsi aja, ya, nafsi-nafsi, pokoknya kita lakukan aja sendiri, kita yang menikmati sendiri, kita mendapatkan keajaibannya. Kepedulian kita terhadap orang lain adalah hanya sebatas kita berdoa dan berharap agar orang itu mendapatkan apa yang kita juga dapatkan, ya, ya, kita apa namanya, menjaga terumbu karang, gitu ya, kemudian kita mendoakan orang lain, ya, kemudian kita sebarkan ilmu magnet rezeki ini, ya, sebatas itu aja, sehingga kita nggak memiliki beban Bapak Ibu, ya, kepada suami. Aduh, suami saya nggak mau ngikutin Pak magnet rezeki, Pak Nas. Nggak perlu, Anda aja udah fokus saja Anda sendiri, ya. Nah, ini saya ada beberapa kisah Bapak Ibu yang menceritakan untuk memperkuat materi tentang nafsi-nafsi ini. Kemarin, ya, beberapa hari yang lalu, ya, ini saya sekarang masih ada di Masjidil Haram, ya, dan menyampaikan materi ini di depan Masjidil Haram sambil menunggu waktu maghrib. Ketika selesai umroh, ya, selesai tawaf, sa'i, tahallul, lalu kemudian ketika kita lagi beristirahat begitu, ada seorang ibu yang mendatangi saya, ya. Beliau member magnet rezeki dan ikut umroh bersama dengan kami, ya. Ustadz, ya, alhamdulillah, gitu ya, saya mau sedikit cerita dan menyampaikan tentang kisah ini Ustadz, gitu ya. Gimana Bu, gitu. Ada seorang teman saya, ini teman saya ini sangat keras kepala, beliau mu'alaf, ya, tapi nggak mau sholat, gitu ya, terus kemudian senangnya marah-marah dan seterusnya lah, perilaku yang tidak baik dan tidak mengundang rezeki begitu. Kemudian akhirnya sama sang ibu ini diperkenalkan magnet rezeki. Coba deh kamu cobain ini magnet rezeki, gitu kan. Diperkenalkan magnet rezeki malah marah Bapak Ibu, ya. Malah marah, malah nolak dan seterusnya. Sampai kemudian singkat cerita, si temannya ini tiba-tiba ketika dalam perbincangan gitu pakai term-term yang ada di nama magnet rezeki, jagain terumbu karang. Loh, berarti ini orang ini denger dong, gitu ya. Ya, bersyukurlah si ibu ini, alhamdulillah, gitu kan, dia mendengar magnet rezeki. Sampai kemudian akhirnya terus teranglah si temannya ini mengatakan bahwa iya, saya mendengarkan magnet rezeki dan saya merasakan ada perubahan di dalam diri saya, gitu kan. Kemudian dia berharap dan berdoa agar bisa ketemu dengan saya, gitu ya. Nah, pas apa namanya, training ternyata dia nggak bisa ikut Bapak Ibu. Terus kemudian pada saat pengajian dia juga nggak bisa ikut, dan akhirnya dia keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum bertemu dengan saya, sebagai salah satu niatnya dia untuk bertemu dengan saya. Dan ketika meninggal dunia itu anaknya memberi kesaksian bahwa alhamdulillah, bapak saya ini sekarang itu udah sholat, gitu kan, udah sholat Jumat, subhanallah, ya, dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia yang sedang berupaya memperbaiki dirinya dan mengubah seluruhnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ya, dalam kisah ini sang ibu ini ya udah lakukan aja pada dirinya sendiri, ya, kepada orang lain yang berada di apa namanya, temannya, sahabatnya ini, ya hanya sekedar menyampaikan saja, nggak ada beban Bapak Ibu, ya, nggak ada beban. Saya juga sedikit ingin ceritakan kisah kedua Bapak Ibu. Ini ada seorang manajer quality control di sebuah perusahaan pembuat keramik lantai. Dia 20 sekian tahun menjadi manajer, ya. Sepanjang dia menjadi manajer itu, efektivitas atau kualitas dari keramiknya ya nggak pernah nyampe di angka
nilai 90 tuh paling tingginya 100 gitu, itu nggak pernah nyampe angka 90 ya. Kalaupun nyampe paling dari 4 alat cuma 1 gitu ya, seperti itu ya. Kemudian dia ikut dalam training magnet rezeki, dan kemudian langsung seluruh pemikirannya berubah tentang kehidupan, rezeki, dan semua hal ya. Akhirnya dia ubah semua pola pikirnya, dan dia lakukan sendirian Bapak Ibu. Dia lakukan sendirian, belum juga ngasih tahu ke karyawan-karyawannya. Cuma pastinya ya, orang-orang yang sudah menjalankan ilmu-ilmu magnet rezeki ini secara tutur kata berubah, air muka berubah, kata-katanya berubah ya. Itu semuanya totalitas ya, terjadi perubahan-perubahan yang pastinya dirasakan oleh anak-anak buahnya, walaupun nggak menyampaikan tentang ilmu magnet rezeki. Dan ini Bapak ini menyampaikan kesaksiannya kepada saya, ajaib Pak Nas ya. Itu bukan hanya karyawan saya yang jadi jauh lebih mudah diatur gitu, tapi juga itu mesin ya. Dia ceritakan kalau nggak salah ya Bapak Ibu, ini dia punya 4 mesin Bapak Ibu, 4 mesin pencetak gitu ya. Itu 3 mesinnya itu mencapai angka lebih dari 90% gitu ya. Subhanallah gitu kan. Saya belum pernah mengalami hal ini Pak Nas sepanjang kehidupan saya menjadi seorang manajer quality control ya. Luar biasa. Ternyata yang merespon itu bukan hanya manusia, yang merespon juga ya, termasuk di dalamnya bebatuan, air gitu ya, mesin, pabrik itu ya, dinding dari pabrik tersebut dan seterusnya. Jadi percaya saja Bapak Ibu, Anda memiliki powernya, Anda memiliki kekuatannya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan itu kepada Anda ketika menjalankan materi magnet rezeki. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekuatan ini sedemikian besarnya sehingga membuat di sekitar Anda menjadi jauh lebih berubah. Sehingga akhirnya dengan belief ini Anda udah nggak perlu lagi mengandalkan orang lain yang berubah, lingkungan yang berubah, sistem yang berubah ya. Yang Anda perlu lakukan adalah disiplin saja, lakukan yang terbaik ilmu-ilmu ini, karena kita yang mau keajaiban, kita nggak mau orang lain yang mendapatkan keajaiban kan. Lakukan aja gitu kan untuk diri kita sendiri. Kisah ketiga Bapak Ibu ya, kisah ketiga ini yang sering saya alami ya. Artinya banyak orang yang datang ke saya itu curhat gitu ya, kemudian ingin mendapatkan solusi tentang kasus bahasanya ya, perselingkuhan begitu ya. Nah misalnya nih suami, ini ada seorang istri ya, suaminya itu suka dengan wanita lain begitu ya. Terus kemudian dia bertanya ke saya, bagaimana Pak Nas gitu kan, itu kan gimana cara ngerubahnya gitu kan, apa yang harus saya lakukan gitu. Kemudian saya menyampaikan kepada beliau tentang ilmu-ilmu magnet rezeki, dan lakukan aja sendiri ya, lakukan ibu sendiri gitu ya. Nggak usah mengharapkan suami berubah, nggak usah mengharapkan si wanita idaman lainnya itu ya berubah, nggak usah mengharapkan apapun berubah dalam keadaan seperti ini. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana si ibu ini bisa berubah aja sendiri gitu ya. Lakukan aja nafsi ya, lakukan ilmu magnet rezeki ini dengan disiplin ya, berinvestasi dengan apa? Berinvestasi dengan sesuatu yang sangat keras Bapak Ibu terhadap diri sendiri ya. Bismillah gitu kan, tekadkan dengan kuat gitu. Akhirnya perlahan-lahan apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi ini dalam banyak sekali kasus ya, bukan hanya 1-2 Bapak Ibu, saya menghadapi banyak sekali kasus ini ya. Tiba-tiba suaminya berubah Bapak Ibu ya, suaminya tiba-tiba berubah, wanita yang ada di sana di ujung sana berubah ya.
Entah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur. Ketika kitanya sudah begitu kuat di dalam menjalankan materi magnet rezeki ini, maka Allah yang mengatur seluruhnya. Allah yang mengatur seluruh kehidupan kita, sehingga akhirnya sang suami balik kembali gitu ya. Terus kemudian mereka menjadi rujuk lagi gitu ya, menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, nafsi-nafsi ya, nafsi lakukan aja ya, sendiri ya. Nggak usah menuntut orang lain berubah, nggak usah menuntut lingkungan berubah, nggak usah menuntut bos berubah, nggak usah menuntut negara ini berubah, nggak usah menunggu presiden diganti Bapak Ibu, nggak usah menunggu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mulai saja ya dengan diri kita ya, nafsi lakukan aja pada kehidupan kita sendiri, maka tiba-tiba ya seluruh kehidupan Anda berubah. Jadi Bapak Ibu, nafsi ya, nggak usah mengharapkan orang lain ya, nggak usah lagi, aduh Pak Nas, ini kok suami saya begini, kok istri saya begini, ya gimana ya, kok saya nggak mungkin bisa menjalankan materi ini sendirian. Enggak kok, ini ilmu ini ya, karena bukan ilmu dari saya Bapak Ibu, ini ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini hidayah yang masuk kepada Anda. Kalaulah Allah mengizinkan ilmu ini sampai kepada Anda, maka Allah memang ingin menyentuh Anda Bapak Ibu. Allah ingin menyentuh Anda dan ingin mengubah kehidupan Anda menjadi jauh lebih ajaib. Ya, syukuri itu ya, syukuri dan akhirnya jalankan dengan baik, maka insya Allah Allah yang mengatur seluruh alam kehidupan Anda menjadi jauh lebih baik. Untuk menjelaskan tentang beberapa audio ya, tentang kickback, rahasia keajaiban, terumbu karang, dan kok belum ajaib ya. Materi ini ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara nitip doa Bapak Ibu ya. Karena gini, karena saya tugas ya Bapak Ibu ya, saya tugasnya adalah sebagai seorang pembimbing ibadah haji dan umroh, sehingga akhirnya ya saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani jamaah ya. Kemudian setiap saya berangkat ya ada yang menitip doa. Itu bagus Bapak Ibu, titip-titip doa. Tolong ya titipin ya, saya didoakan di depan multazam, didoakan di raudhah dan seterusnya. Itu bagus sekali ya. Nah, cuma dalam materi magnet rezeki saya ingin menaikkan level Anda, bukan hanya sekedar orang yang menitip doa ya. Jadi karena kalau Anda baca atau Anda dengarkan dan maknai di materi rahasia keajaiban, ternyata keajaiban itu bukan berada di diri kita ya. Ketika kita mengatakan bahwa aduh saya ini ingin A, ingin B, ingin C, ingin D gitu ya, dream saya ini dan seterusnya, lalu kemudian Anda berdoa, berharap gitu ya, dan meminta titipan doa kepada orang lain agar Andanya ya mendapatkan keajaiban seperti itu. Nah, ini cara biasa Bapak Ibu ya, cara biasa yang ya boleh-boleh saja, juga tidak saya katakan bahwa itu tidak boleh, tidak, malah ya bagus ya. Tapi kalau Anda ingin naik level Bapak Ibu ya, menjadi seorang yang mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah, maka yang perlu Anda lakukan dibalik Bapak Ibu ya, dibalik. Anda punya dream A, B, C, D ya. Anda mungkin punya dream ingin berangkat haji umroh, Anda punya dream ingin memiliki rumah, Anda punya dream ingin memiliki kendaraan, Anda punya dream ingin lunas amanah-amanah Anda ingin punya dream supaya piutang Anda terbayar gitu ya. Kemudian Anda punya dream supaya proyek-proyek Anda lancar, Anda punya dream supaya anak Anda sekolahnya menjadi sekolah-sekolah terbaik, menjadi hafiz-hafizah, soleh-soleha. Anda punya dream agar Anda masuk surga. Nah, ini adalah dream-dream kita, doa-doa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma selama ini caranya adalah dengan memfokuskan bahwa saya harus dapat ini, saya harus mendoakan ini dan seterusnya.
Nah, di mana rezeki, Anda akan belajar sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu, ya. Bahwa ternyata keajaiban itu bukan di diri kita. Keajaiban itu bukan saat kita meminta untuk diri kita sendiri. Tapi keajaiban itu baru terjadi, keajaiban itu baru terjadi manakala Anda mendoakan orang lain. Itu Bapak Ibu, ya. Cuma memang untuk ketemu ke kesimpulan ini, ya, memang panjang sekali, ya. Tolong didengarkan lagi, kan ada 37 audio ya Bapak Ibu, ya. Ada banyak yang meminta ke saya, Pak Nas, tambahin dong audio-audionya. Yang 37 audio udah dilakukan belum, ya? Karena kalau sudah dilakukan, hidup Anda udah pasti ajaib Bapak Ibu. Hidup Anda sudah pasti dahsyat Bapak Ibu. Ketika Anda perhatikan satu persatu inti dari materi magnet rezeki yang ada 37 audio sebelumnya, ya. Nah, tapi karena mungkin Anda ingin agar ditambah, ya penambahannya sebenarnya pengulangan Bapak Ibu, ya. Sebelum saya nanti sudah siapkan beberapa audio-audio yang lain. Nah, tapi lakukan yang nomor 38 ini Bapak Ibu, ya. Kalau Anda mau nitip doa, cara titip doanya bukan, ya, bukan dengan tolong ya doakan saya untuk ini, tolong doakan saya untuk ini, tolong doakan saya untuk ini. Tidak Bapak Ibu, ya. Itu boleh, ya. Sekali lagi, ya, saya tidak katakan bahwa itu tidak boleh, ya. Itu boleh, bagus sekali, ya. Para sahabat pernah datang kepada Rasulullah minta didoakan dan seterusnya, ya. Itu lazim, ya, lazim. Ya, artinya lazim, ya, memang pada umumnya. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu, ya. Perhatikan bahwa pemilik keajaiban, ya, pemilik keajaiban, mereka tidak meminta agar dirinya mendapatkan sesuatu. Tapi para pemilik keajaiban seperti Rasulullah SAW, para nabi, para rasul, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak, ya, meminta doa. Yang mereka lakukan adalah mereka mendoakan orang lain, ya. Kenapa akhirnya ada orang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta didoakan sedemikian, lalu kemudian Rasulullah katakan iya, ya, kemudian didoakan, begitu, ya. Seperti waktu itu ada seorang wanita yang dia itu ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin Bapak Ibu, ceritanya tentang seorang wanita yang epilepsi, ayan, ya. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya saya sembuh, begitu, ya. Nah, uniknya Rasulullah SAW itu ingin menaikkan level doa si wanita ini, ya. Ingin menaikkan levelnya gimana? Pertama, menaikkan levelnya dengan, ya, mungkin materi-materi yang sudah saya sampaikan, cacat yang sempurna, cicak dan jerapah, kemudian bungkus permen, ya, paradox of candy, ya. Kemudian materi-materi sebelumnya Bapak Ibu itu materi-materi dasar setelah law of projection, ya. Anda teliti lagi materi tersebut. Rasulullah SAW, ketika ada seorang wanita, ya Rasulullah, tolong doakan saya ini ayan, saya ini epilepsi, ya, beberapa kali saya ini kambuh epilepsi saya, gitu, ya. Kemudian minta didoakan agar sembuh. Rasulullah balik pertanyaannya, ya, mau nggak kamu mendapatkan lebih tinggi dari itu, gitu. Apa? Ya, kesabaran. Kesabaran itu lebih tinggi daripada dream yang dia inginkan. Perhatikan Bapak Ibu, kesabaran itu lebih tinggi daripada dream kita. Ya, kesabaran itu lebih tinggi dan lebih mulia daripada impian dan harapan yang kita miliki. Ya, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada wanita ini untuk sabar. Ya, kalau kau mau, ya, maka engkau bersabar dengan ini, maka Allah akan berikan yang terbaik nanti di surga. Kurang lebih redaksinya seperti itu. Mohon izin Bapak Ibu, ya, nanti tinggal dilihat dalam redaksi hadisnya. Nah, kemudian wanita ini akhirnya nggak jadi minta doa sama Rasulullah SAW karena sudah paham, oh ya, berarti dream saya diubah, impian saya, harapan saya diubah, impian mau sembuh diubah dengan sabar, gitu, ya, sabar untuk dapat balasan nanti di surga, gitu. Akhirnya Rasulullah nggak jadi doakan Bapak Ibu. Rasulullah, masya Allah, ya, kan kadang-kadang kita nih, ya, sebagai seorang yang minta didoakan, ya, ini wanita ini ingin didoakan oleh Rasulullah SAW, ya. Kemudian tentunya biasanya, ya, kalaulah Rasulullah pastinya baik hati, ya,
Nah, saya langsung mendoakan, ya udah saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya, gitu ya. Kan kurang lebihnya biasa begitu, ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Tapi ini Rasulullah berbeda. Kamu mau nggak lebih tinggi dari itu? Kamu sabar dan mendapatkan balasan berupa surga Allah. Artinya, Masya Allah Bapak Ibu, ya, betapa Rasulullah mengajarkan wanita ini untuk naik level. Naik level bukan cuma sekedar didoakan untuk mendapatkan harapannya, mendapatkan dreamnya, tapi menikmati prosesnya, ya, menikmati prosesnya. Baru kemudian setelah itu, ya, wanita ini pergi, balik lagi, gitu ya, balik lagi. Ya Rasulullah, maaf, saya kayaknya nggak minta sembuh, ya, tapi tolong doakan saya supaya kalau saya lagi kambuh, kalau saya lagi kumat, itu tolong doakan supaya aurat saya tertutup ya Rasulullah. Karena kalau seandainya saya kumat itu biasanya aurat saya terbuka gitu. Tolong doakan saya supaya kalau seandainya saya ayan, saya epilepsi, maka aurat saya tertutup ya Rasulullah. Baru kemudian ketika itu Rasulullah SAW baru mendoakan si wanita ini. Didoakan, saya doakan mudah-mudahan ya aurat kamu tertutup ketika kambuh. Masya Allah, nggak didoakan sembuh, ya. Nggak didoakan sembuh, didoakannya apa? Didoakannya adalah tertutup auratnya. Akhirnya si wanita ini merasa tenang karena Allah sudah menggantinya dengan surga berupa mengganti surga karena kesabaran dari orang tersebut. Nah, maka Bapak Ibu, saya sedikit ingin menyampaikan beberapa level. Pertama, level orang yang berharap. Ini dia harapan, dia akhirnya minta doa, berdoa, berharap sekali. Dia mendoakan kepada Allah, ya rahmati saya, muliakan saya punya keinginan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L sampai Z Bapak Ibu ya, bahkan A, B, B dan seterusnya ya. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada level di atasnya Bapak Ibu. Level di atasnya adalah apa? Orang-orang yang meminta sabar Bapak Ibu. Orang-orang yang meminta sabar atas kejadian yang menimpa dirinya. Gitu Bapak Ibu. Ya, nah ini sudah saya bahas dalam materi-materi sebelumnya. Tolong dimaknai lagi ya, paradox of candy dan seterusnya. Dan ini alhamdulillah sudah jadi pembicaraan di kantor-kantor gitu ya. Aduh, aku lagi dapat bungkus permen nih. Itu bagus sekali ya. Artinya ini naik ke atas level yang kedua. Karena kalau sudah dapatin bungkus permennya, itu harapannya udah pasti dapat. Nah, cuma saya ingin menaikkan level lagi Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar bersabar, tapi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan adalah orang yang naik ke level ketiga. Apa orang yang naik ke level ketiga? Dia yang dipikirkan adalah orang lain. Udah nggak peduli lagi dengan dirinya, karena dia sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang terbaik bagi dirinya. Sudah, dia udah nyaman, udah tenang gitu ya dengan dirinya. Kenapa? Karena Allah sudah pasti memberikan yang terbaik bagi dirinya. Nah, kemudian level ketiganya, udah deh, ketika Anda punya dream gitu ya, ketika Anda punya harapan, maka caranya pakai cara yang level 3 Bapak Ibu ya. Anda bersabar dengan kondisi sekarang dan masuk ke level ketiga. Apa yang level ketiga? Level ketiga adalah Anda cari orang lain dan doakan mereka Bapak Ibu. Cari orang lain dan doakan mereka. Doakan mereka, muliakan mereka, berikan yang terbaik untuk mereka. Ketika ada orang lain yang berdoa, Anda aminkan doa mereka. Kemudian ketika Anda ada orang yang berharap, ya, Anda doakan berikan yang terbaik untuk mereka dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, kalau seandainya misalnya begini ya, ini mudah-mudahan kalau seandainya Anda bisa gunakan cara ini, saya berdoa semoga Anda mendapatkan rahasia keajaiban yang luar biasa Bapak Ibu. Ketika misalnya saya lagi umroh, lagi berada di Masjidil Haram, ini frekuensinya bagus Bapak Ibu. Gimana caranya? Bukan dengan cara Pak Nas doakan saya ya supaya saya dapetin A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Wah, bererot panjang gitu ya. Tapi coba cara ini Anda pakai Bapak Ibu. Gimana caranya? Caranya ya Allah ya, ada saudaraku, ada Pak Nas yang sedang ada di Masjidil Haram, maka ya Allah muliakan dia, berkahi dia, tinggikan derajatnya ya, dan berikan yang terbaik kedudukannya bagi dia gitu ya. Saya harus hati-hati juga Bapak Ibu ngomong begini, jadi kesannya saya minta didoakan gitu ya. Tidak, ini hanya sebagai salah satu contoh Bapak Ibu ya.
Atau pakai contoh yang lain deh, kok saya jadi malah kurang nyaman ya. Pakai contoh ini, misalnya ada teman Anda, ada sahabat Anda, ya, aku lagi umroh nih, aku lagi berada di Masjidil Haram, ada nggak yang mau titip doa, gitu, misalnya ya, ada nggak yang mau titip doa? Maka langsung Anda doakannya gini Bapak Ibu, Anda nggak usah minta doa sama dia, ya, Anda nggak usah minta doa sama dia, Anda ngomongnya gini, ya Allah, mudahkan umrohnya dia. Berikan umroh yang makbul, umroh yang mabrur, ya, kemudian tinggikan derajatnya, masukkan dia ke dalam surga, jadikan setiap helai benang yang digunakan dalam umrohnya itu menjadi pembatas dia antara dia dan api neraka. Jadikan ya Allah mata dia yang menatap Ka'bah, memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Jadikan ya Allah kulit dia yang menyentuh Ka'bah menjadi kulit yang masuk ke dalam surgamu. Jadikan ya Allah putaran tawaf yang dia lakukan maka menjadi jalan, jembatan untuk masuk ke dalam surgamu. Ya Allah, jadikan ziarah dia yang datang ke rumah Rasulullah SAW dan salam kepada Nabi Muhammad SAW menjadikan dia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan bisa berkumpul nanti di surga. Terus begitu Bapak Ibu, Anda doakan dia. Anda nggak usah minta doa sama dia, tapi Anda yang malah mendoakan orang yang sedang pergi umrah itu. Loh kok begitu? Ya begitu ya, karena ketika kita mendoakan diri kita sendiri, yang berdoa kita ada batas, ada hijab, ada dosa-dosa kita, ada hutang kita. Kita kan masih punya hutang Bapak Ibu ya, walaupun sudah ganti jadi amanah toh ya, tapi ini masih tergantung di langit Bapak Ibu. Mungkin kita juga doa kurang sholawat kepada Rasulullah SAW ya, mungkin juga ketika kita berdoa kurang adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang membuat akhirnya doa-doa kita tertahan di langit Bapak Ibu. Terus gimana caranya ya? Ada doa yang tidak tertahan. Doanya siapa? Doanya malaikat Bapak Ibu. Malaikat itu doanya tidak tertahan. Maka gimana caranya? Ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat mendoakan kita seperti doa kita persis gitu kepada orang tersebut. Kita doakan A, ya, kita mendoakan si A gitu ya, maka malaikat mendoakan kita karena kita mendoakan si A. Nah, ini level yang ketiga Bapak Ibu. Sudahlah dia udah nggak mikirin dreamnya dia sudah menerima, sabar dengan apapun yang Allah berikan pada dia, baru kemudian dia masuk level 3 yang dia pikirkan bagaimana orang lain bisa mulia bahagia. Kalau Anda bisa terbiasa Bapak Ibu melakukan ini setiap hari, yang Anda lakukan ngelihat pengemis, Anda doakan, gitu kan. Mungkin uang Anda nggak keluar, gitu ya, karena Anda ingin mendidik dia Bapak Ibu, ya. Mungkin ya, Anda nggak keluar uangnya, tapi doa Anda yang keluar. Ya Allah, muliakan dia, segerakan dia bertemu dengan jalan yang terbaik dibandingkan dengan mengemis ini ya Allah. Ya Allah, tinggikan derajatnya, muliakan dia, bahagiakan dia, ya. Ketemu orang yang nyebrang di jalan, ya, sembarangan, ya Allah, ya berikan kepada dia kebaikan, kemuliaan, keberkahan, gitu ya. Sehingga akhirnya dia bisa menemukan jalan yang lebih baik dibandingkan dengan menerobos seperti ini, sehingga membahayakan dirinya dan membahayakan pengendara lain ya. Tapi kemudian ya Anda berhusnuzon, mudah-mudahan dia mendapatkan yang terbaik dari apa yang dia inginkan ya. Ngelihat polisi lagi ngatur jalan, Anda doakan polisi. Ngelihat ada orang di televisi, Anda doakan orang di televisi. Melihat saudara Anda sedang mendapatkan hadiah ulang tahun dan seterusnya, Anda doakan dia ya. Kemudian Anda melihat ada orang yang punya rumah baru, Anda doakan ya. Anda melihat ada orang yang punya anak baru ya, melahirkan ya, Anda doakan gitu ya. Anda sempati datang dan seterusnya ya. Terus begitu Bapak Ibu, yang akhirnya Anda sudah tidak lagi mempedulikan diri Anda. Yang Anda pedulikan adalah bagaimana saya bahagia melihat orang lain dan mendoakan orang lain. Ini adalah cara terbaik menitip doa Bapak Ibu. Oke, ini adalah cara terbaik menitip doa. Kalau Anda ingin hidup Anda ajaib, maka titip doa dengan apa? Titip doa dengan mendoakan orang lain. Begitu Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan Anda
kemuliaan, keberkahan, kejayaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doa saya dari Masjidil Haram untuk Anda, keluarga Anda, kerabat Anda, agar Anda mendapatkan kemuliaan terbaik dan kita insya Allah bisa bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.